Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Anggaran DPR RI berharap RAPBN tahun 2024 dapat memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, serta peningkatan SDM berkualitas dalam meningkatkan pelayanan publik. Pada RAPBN tahun anggaran 2024, setiap program prioritas nasional harus fokus pada pencapaian target RPJMN melalui efisiensi dan efektivitas pembelanjaan negara, peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, serta peningkatan dan pemerataan ekonomi. Dalam rapat paripurna DPR RI pagi ini, Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan, pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, setiap program prioritas nasional dalam RKP 2024 harus difokuskan untuk pencapaian target dalam RPJMN. Di antaranya, memperkuat ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dan menjamin pemerataan, peningkatan SDM berkualitas dalam meningkatkan pelayanan publik. Dalam APBN 2024, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja, melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi melalui mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Di samping itu juga penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi, melakukan penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil mendorong subsidi tepat sasaran. Cucun juga menyampaikan kebijakan umum di bidang perpajakan tahun 2024 diantaranya menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang HPP serta akselerasi ekonomi. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap pemerintah Indonesia maupun pemberi pelayanan haji di Arab Saudi dapat mempersiapkan dengan baik terkait pemenuhan fasilitas dan kenyamanan jamaah haji Indonesia yang masih belum maksimal saat ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menilai penambahan kuota haji yang diberikan di akhir-akhir periode pendaftaran haji harus dijadikan pembelajaran dan evaluasi dalam pemenuhan fasilitas dan kenyamanan pada penyelenggara haji di tahun-tahun berikutnya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, pelaksanaan haji tahun 2023 masih memiliki sejumlah catatan terkait pemenuhan fasilitas dan kenyamanan jemaah haji Indonesia yang masih belum maksimal. Dr. Honoris Causa Puan Maharani menambahkan penambahan kuota haji yang mendekati keberangkatan haji menjadi hal yang harus dievaluasi. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada waktu yang mepet atau waktu menjelang haji, alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Saudi terkait dengan jemaah haji Indonesia. Seperti diketahui dari laporan tim Was Haji DPR RI ditemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan haji tahun 2023. Salah satunya adalah masyarik atau penyedia layanan haji dari Arab Saudi yang dianggap belum siap untuk melayani seluruh jamaah haji Indonesia. Dari Arab Saudi, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mengurangi angka pengguna pinjaman online ilegal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah membuka lapangan pekerjaan serta meminta masyarakat dapat memilah lembaga penyedia peminjaman. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat warga DKI Jakarta masih berutang 10,35 triliun rupiah pada perusahaan pinjaman online atau pinjol hingga April 2023.
Utang tersebut berasal dari 2,38 juta rekening pengguna pinjaman dan membuat utang pinjol DKI Jakarta berada di posisi kedua tertinggi setelah Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Bahtra Banong mengatakan penggunaan pinjaman online oleh masyarakat berawal dari krisis ekonomi pada pandemi COVID-19 yang berkelanjutan hingga saat ini. Oleh karena itu, OJK harus memaksimalkan fungsi literasi guna menekan angka pengguna pinjaman online, melakukan pengawasan terhadap pengguna pinjaman, serta menggencarkan sosialisasi mengenai kegunaan dan keamanan pemakaian pinjol. Pertama mungkin begini, kita ini mendorong bahwa agar fungsi OJK dimaksimalkan betul-betul, bahwa jangan sampai lembaga-lembaga keuangan yang tidak resmi ini makin banyak, makin tumbuh subur sehingga merugikan kepada masyarakat banyak lah. Nah, kita berharap bahwa yang pertama OJK harus melakukan literasi kepada masyarakat, kepada publik sehingga meminimalisir terjadinya pinjol ini. Yang kedua, dengan literasi itu mereka harus menjelaskan ke publik bahwa tidak boleh sembarangan meminjam uang atau menginvestasikan uang ke tempat yang betul-betul tidak resmi atau tidak mendapat izin oleh pihak OJK. Bahtra berharap masyarakat dapat memilah lembaga penyedia pinjaman agar terhindar dari resiko pinjol ilegal. Andini dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai 10 miliar rupiah. Namun dari jumlah tersebut, mayoritas justru digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Komisi 9 DPR RI menyayangkan anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. DPR RI menilai agar problem stunting dapat segera terurai, maka politik anggaran harus dijalankan dengan benar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
ada anggaran stunting. 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar. Penguatan, pengembangan apa-apa, bla bla bla. 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti soal alokasi anggaran saat ini yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai 10 miliar rupiah. Ia mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial. Stunting masih menjadi persoalan di Indonesia. Hasil survei status gizi Indonesia menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6% pada tahun 2022. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dana segar kepada pemerintah daerah untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak, karena dinilai dapat lebih efektif dan efisien untuk mendukung penanganan stunting. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat dari anggaran penanganan stunting, khususnya asupan gizi, akibat lemahnya penyaluran anggaran. Saya setuju dengan Presiden ya, itu warning bagi semua pemerintah daerah. Anggaran kita terbatas dan kita ingin apa yang kita lakukan itu langsung spesifik untuk penanganan stunting. Yang intinya stunting itu kan kurang gizi, malnutrisi. Lalu pemerintah ingin anggaran yang ada itu lebih fokus pada ketersediaan protein hewani, nutrisi-nutrisi yang lain yang dibutuhkan bagi ibu hamil dan bayi. Lalu kalau kemudian anggaran yang begitu banyak digunakan untuk di luar itu inefisien. Ujung-ujungnya rakyat yang memperoleh hanya sedikit. Kementerian Kesehatan menyebutkan stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut: kurang gizi kronis, retardasi pertumbuhan, tidak cukup protein, perubahan hormon yang dipicu stres, dan sering menderita infeksi. DPR RI menilai jika penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan dengan tepat, target menghilangkan stunting pada 2024 dan Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud. Seharusnya pemerintah berkomitmen 80% anggaran stunting digunakan untuk memberikan bantuan bahan makanan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, fenomena stunting atau isu stunting itu memang harus menjadi perhatian, harus bisa dikurangi, harus dijadikan skala prioritas penanganannya, dan dilihat dari perspektif pendidikan. Saya kira pendidikan PAUD, usia dini, kita berharap untuk diberi alokasi anggaran yang cukup. Tentunya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sudah saatnya anak-anak Indonesia mendapatkan sumber gizi yang baik demi masa depan yang cerah. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing atau TKA sebagai pengawas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Mirsa, kembali di TVR 17. Wacana terkait tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menjadi sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Anwar Hafid mendorong pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dalam proyek pembangunan IKN tersebut. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, baru-baru ini terdengar isu dari masyarakat terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan tentunya hal ini menjadi sorotan publik karena tentunya ini akan mempengaruhi bagi tenaga kerja di Indonesia. Dan untuk mengetahui tanggapan DPR RI terkait dengan hal tersebut, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 5 DPR RI, yaitu Bapak Anwar Hafid dari fraksi Demokrat. Baik Pak, terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek IKN ini seperti apa nih tanggapannya Pak? Ya, jadi yang pertama poin kita adalah bahwa kita ingin ibu kota negara baru ini ibu kota yang benar-benar membanggakan bagi Indonesia. Itu yang pertama. Membanggakan dari segala hal, dari lokasinya, dari seluruh kegiatannya, kemudian tampilannya, itu harapan kita ya. Karena ini adalah ibu kota negara yang kita bangsa Indonesia tentu merupakan salah satu kebanggaan bagi kita semua, baik generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bagi saya melihat begini. Kita ingin supaya pelaksanaan itu benar-benar berjalan sesuai dengan kita harapkan dengan kualitas yang sangat maksimal. Nah, tentu yang pertama kita lihat bahwa kalau sudah tidak ada orang Indonesia yang mampu melakukan itu, ya apa salahnya kita mengambil dari luar gitu. Tapi kalau masih ada orang Indonesia yang mampu, sebaiknya menggunakan tenaga lokal kita. Dan saya yakin bahwa tenaga-tenaga lokal kita, orang-orang putra-putra terbaik bagi bangsa ini sudah banyak yang mampu dan mereka punya karya yang hebat-hebat. Saya kira itu saja kalau menurut saya. Kecuali sudah tidak ada lagi tenaga-tenaga yang expert untuk itu di Indonesia, ya saya kira tidak ada jalan lain, kita harus menggunakan sumber daya apapun, yang penting hasilnya maksimal. Sebetulnya nih Pak, melihat saat ini, apa memang sebetulnya kualitas SDM tenaga kerja Indonesia ini kurang atau sebetulnya memang kita kekurangan tenaga kerja di Indonesia nih Pak? Kalau tenaga yang expert itu kita punya, saya kira sudah banyak putra-putri kita di Indonesia ini yang sudah menimba ilmu pengetahuan dan kelas mereka juga sudah kelas internasional. Mungkin dari kuantitasnya saja yang belum kita miliki, tapi secara kualitas kita memiliki itu. Kita banyak sudah memiliki putra-putra terbaik. Tapi mungkin dari sisi kuantitas yang belum sebanyak yang diharapkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN itu, sehingga ya mungkin salah satu pertimbangan pemerintah seperti itu. Untuk dari Komisi 5 sendiri sebetulnya mendorong rencana pemerintah ini atau tidak nih Pak?
Kalau saya, karena ini kita punya target ya. Jadi yang pertama bahwa kita berharap IKN ini adalah hasil karya anak Indonesia. Itu yang kalau bisa kita mendorong pemerintah ini murni hasil karya anak bangsa. Dari penggunaan tenaga kerja asing, apakah ini tidak menimbulkan risiko dari pembangunan proyek IKN ini, Pak? Mengingat proyek IKN ini kan juga merupakan pembangunan bangunan-bangunan objek vital di Indonesia juga. Nah, ini apa tidak menimbulkan risiko nih, Pak? Saya kira kalau dari sisi keamanan, dari sisi rahasiaan dan sebagainya, ya itu pasti berisiko. Karena ini tentu melibatkan orang luar untuk melakukan pengawasan. Tapi saya kira pemerintah sudah memperhitungkan itu. Kalau saya lebih konsen kepada harapan saya kepada pemerintah supaya karya IKN ini, karya yang insya Allah abadi untuk Indonesia ini adalah murni karya anak bangsa. Dan Pak, terakhir nih Pak, sejauh ini koordinasi dari Komisi 5 dengan kementerian terkait dan juga pemerintah ini seperti apa terkait dengan rencana pemerintah tersebut? Iya, jadi kita mendorong kepada pemerintah, satu tentu sesuai dengan rencana 2024 itu diusahakan untuk bisa digunakan upacara 17 Agustus di sana. Tentu ini butuh memang sumber daya yang luar biasa, yang berlipat-lipat kali, baik sumber daya bahan yang digunakan termasuk sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan dan melakukan seluruh pengawasan. Kerjasama internasional juga saya kira kita tidak nafikan karena ini ada target besar yang akan kita capai. Saya kira itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Anwar Hafid terkait dengan rencana pemerintah untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas dari proyek pembangunan IKN. Dan tadi juga disampaikan bahwa proyek IKN ini diharapkan adalah hasil karya anak bangsa. Namun apabila memang sumber daya manusia dari Indonesia sendiri tidak mumpuni atau tidak mencukupi, bahwa memang Komisi 5 akan mempertimbangkan rencana pemerintah tersebut untuk menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas di proyek IKN. Baik pemirsa, itu tadi laporan saya Nazia Sudirja melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa, mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Balek setujui rancangan Undang-Undang Desa jadi inisiatif DPR. Rapat pleno Badan Legislasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi pada Senin 3 Juli 2023 menyetujui rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang untuk kemudian disahkan di rapat paripurna menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR. Sebelumnya pemirsa, Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas menyampaikan hal-hal yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Desa ini antara lain tentang penambahan hak kepala desa untuk menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, lalu mendapatkan tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan. Tidak hanya itu, dalam rancangan Undang-Undang Desa juga tercatat perubahan pasal terkait masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan di headline media online selanjutnya itu Ketua Komisi 8 DPR RI mengungkapkan sejumlah masalah pelaksanaan Haji 2023. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi memberikan sejumlah titik bahan evaluasi catatan penyelenggaraan haji tahun 2023. Salah satunya yakni kondisi ketika jamaah haji harus menunggu berjam-jam di Musdalifah di bawah terik matahari yang sangat tinggi sehingga beberapa di antaranya harus ditangani oleh tim medis. Selain itu berdasarkan hasil pantauan ditemukan di maktab-maktab tertentu terdapat keterlambatan pendistribusian, terganggunya sanitasi dan instalasi air bersih, serta jemaah ada yang harus tidur di luar tenda. Dan terkait hal tersebut, Ashabul Kafi menegaskan Komisi 8 DPR RI akan mengundang Kementerian Agama khususnya dengan Dirjen PHU untuk meminta penjelasan terkait dengan masalah-masalah yang timbul selama penyelenggaraan Haji 2023. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Balek setujui rancangan Undang-Undang Desa menjadi inisiatif DPR RI, serta Ketua Komisi 8 DPR RI ungkap sejumlah masalah pelaksanaan Haji 2023. Saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.